Masih bersama dengan Bung Rais Anan. Bung Rais, balik lagi. Australia kemarin akhirnya mau gak mau menerima kenyataan pahit ya, kalah dari Bahrain 1-0. Apa catatan Anda? Mungkin ini juga menjadi catatan Sintayong untuk nanti melawan Australia. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kemarin Australia itu sangat dibuat frustrasi oleh para pemain Bahrain ya, dengan permainan rapat pertahanan mereka, kemudian counter attack cepat yang coba dilakukan oleh Bahrain. Itu yang membuat para pemain Australia frustrasi. Mereka terlihat sulit sekali untuk bisa menembus gawang dari Bahrain. Dengan walaupun mereka menguasai perjalanan pertandingan, tapi ketika berada di sepertiga akhir pertahanan lawan, mereka seperti dibuat kesulitan oleh para pemain Bahrain. Hingga akhirnya para pemain Bahrain mencoba melakukan sedikit provokasi dengan memancing para pemain Australia, hingga akhirnya Australia ada satu kartu merah si Singi itu striker mereka, dan akhirnya di situ Bahrain mengambil momen di menit akhir, mereka serangan balik cepat. Akhirnya terjadi gol bunuh diri yang dilakukan Australia. Oke, ini yang bisa menjadi salah satu catatan oleh Sintayong, bahwa permainan cepat ini menjadi salah satu kunci juga untuk main besok. Betul, kemarin sudah diperagakan dengan cukup baik ya oleh para pemain kita. Bagaimana mereka sangat tenang dalam membuild up serangan. Juga ada momen juga mampu membangun serangan-serangan cepat ya. Sayang saja memang penyelesaian akhirnya masih belum bisa disempurnakan menjadi gol gitu. Ya, ini yang perlu terus diasah lagi, disempurnakan lagi, karena biar bagaimanapun di level seperti ini, peluang sekecil apapun harus bisa dimaksimalkan setidaknya untuk bisa menjadi gol, karena itu sangat penting sekali untuk bisa membangun kepercayaan diri. Dan kalau saya melihat dari template-nya Coach Sintayong ya, dari beberapa pertandingan terakhir, terutama sejak masuknya Tom Hayek, rombongan dari Eropa itu, tampaknya memang dia sengaja untuk bisa menggeber di awal menit-menit awal pertandingan untuk bisa mengejar gol cepat dengan margin setidaknya bisa sampai 2 gol lah, Alida. Itu karena dia tahu ataupun sadar betul kondisi fisik untuk memaksa para pemain Eropa ini bermain dengan intensitas tinggi tidak mungkin sampai 90 menit full gitu loh. Makanya dia coba melakukan itu karena keunggulan secara kualitas saya rasa para pemain ini memang bersaing di Asia gitu. Jadi memang itu yang dilakukan oleh Coach Sintayong, paling tidak dipaksa sampai menit 65, kalaupun tidak ya sudah. Ya dia balik lagi dengan strategi bertahan counter attack. Oke. Tapi kalau melihat permainan Australia, Anda sendiri melihatnya seperti apa dalam permainan Australia ini? Australia ini seperti biasa, dia gaya-gaya Eropa juga. Bagaimana permainan-permainan cepat, umpan-umpan jauh yang mereka lakukan, kemudian permainan dari sisi sayap diakhiri dengan crossing, ini yang masih menjadi andalan dari Australia di tahun ini. Oke. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat ini agak sama ya, dua-duanya memaksa akan geber di babak pertama nanti. Tinggal nanti siapa kuat akhirnya di sini, apalagi Australia sudah kalah di sini. Ini dia mungkinkah akan all out menurut Anda yang harus diwaspadai Indonesia juga? Iya, pasti Australia sangat terpukul dengan kekalahan kemarin. Mereka tentunya ingin membalas kekalahan tersebut di laga kali ini ketika menghadapi Indonesia. Apalagi mereka tahu betul saat ini kondisinya Australia sangat diunggulkan dibandingkan Indonesia. Apalagi dari sejarah pertemuan kita juga belum menang atas Australia gitu. Jadi memang kalau dilihat dari situasinya, tampaknya Australia akan tampil all out, habis-habisan. Mereka akan menggember di awal. Nah, tinggal bagaimana kecerdikan dari masing-masing pelatih nih untuk melihat situasi tersebut. Apakah akan menahan terlebih dahulu, menunggu terlebih dahulu, memancing terlebih dahulu, baru melakukan serangan yang benar-benar mematikan. Kalau saya rasa Australia akan langsung tampil menyerang. Kita nih yang agak sedikit memainkan mereka untuk bisa masuk ke dalam baru melakukan serangan balik cepat. Nah tapi kalau saya ingat betul bahwa kemarin dikatakan pada saat melawan Arab Saudi dikatakan kita harus berhasil untuk memprovokasi mereka hingga kocar kacir seperti itu. Nah nampaknya kita juga berhasil di Arab Saudi. Ini apakah akan dilakukan oleh Indonesia seperti itu, mampu untuk memprovokasi Australia sehingga akhirnya juga bisa membuka peluang di situ? Ya, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memberikan tekanan dulu ke gawang Australia. Di situ para pemain Australia juga saat menyerang juga kita mampu redam dengan pertahanan rapat kita. Di situ pasti akan ada frustrasi ya yang dirasakan oleh para pemain Australia. Bahkan ketika kita serang seperti kemarin pemain Arab Saudi, mereka kerap melakukan kesalahan sendiri di lini pertahanan untuk bisa melakukan clearance ataupun meredam serangan kita. Itu yang momen-momen seperti itu yang terus nampaknya akan dicoba oleh Coach Sintayong untuk bisa mengalahkan Australia di pertandingan nanti. Bahkan Sintayong memiliki satu permintaan untuk membuat, mungkin ini menjadi salah satu menjatuhkan mental Australia adalah Indonesia GBK nanti harus penuh tentunya ya. Betul. Dan pasti sudah penuh ya. Pasti akan penuh karena sudah sold out tiketnya juga, dan udah pasti presiden pun kayaknya mungkin akan datang ya di pertandingan itu. Jadi ini memang momen yang harus bisa dimaksimalkan oleh para pemain kita untuk bisa meraih kemenangan perdana di putaran ketiga ini. Baik.